Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Rahayu, saya dari tingkat 4B. Di sini saya akan mempresentasikan proposal rencana usaha saya, yaitu kedai duluan. Latar belakangnya yaitu mie merupakan salah satu makanan karbohidrat selain nasi yang digemari oleh masyarakat umum. Namun banyak sekali permasalahan yang ditemukan. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, datanglah sebuah inovasi olahan mie yang sehat, bergizi, aman, dan memiliki cita rasa yang unik serta dapat dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Tujuannya sendiri yaitu yang pertama menciptakan kuliner yang aman untuk dikonsumsi oleh semua kalangan, yang kedua meningkatkan kecerdasan masyarakat, yang ketiga menjadikan pilihan mie terfavorit, dan yang keempat yaitu mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Manfaatnya sendiri yaitu membuat wirausaha berpikir praktis dan objektif tentang usaha yang dijalankan. Yang kedua membantu wirausaha dalam bersaing. Dan yang ketiga yaitu membantu wirausaha untuk mengembangkan dan menguji strategi serta hasil yang dihasilkan. Merupakan gambaran umum perusahaan yang saya kembangkan. Sejarah singkat mengenai kedai mie lahat yaitu berasal dari gabungan 3 suku kata, yaitu mie, lada, dan sehat, yang berarti mie pedas sehat. Pembentukan usaha ini berawal dari pemilik kedai yang sangat menyukai mie, terutama mie instan pedas. Namun, ternyata mie instan sangat tidak baik bagi kesehatan jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Visi misinya sendiri yaitu visinya menciptakan mie yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan bisa dikonsumsi oleh semua kalangan dengan mengutamakan rasa, kualitas, dan mutu produk, serta menjadi salah satu kuliner yang digemari oleh banyak orang. Misinya yaitu yang pertama dengan mengutamakan rasa serta kualitas sebagai daya tarik untuk pelanggan, memberikan pelayanan yang prima dan unggul dalam pengolahan, dan mengembangkan rasa mie yang sebelumnya sudah ada menjadi rasa yang lebih menarik agar membuat pelanggan tidak bosan. Struktur organisasinya sendiri yaitu ada pemilik usaha, yaitu saya sendiri, ada kasir dan pelayanan, serta ada analisis SWOT. Strength atau kekuatannya yaitu yang pertama dibuat dari bahan pilihan, proses pembuatan mie dapat dilihat secara langsung, menawarkan cita rasa yang unik, pelayanan yang prima, tempat kedai yang nyaman, dan bisa diakses secara online. Weakness-nya yaitu produk ini tidak tahan lama karena terbuat dari bahan alami. Produk tidak tersedia di berbagai tempat dan karyawannya sedikit. Opportunities-nya yaitu produk yang ditawarkan berbeda dari biasanya. Banyaknya penggemar mie, banyaknya penggemar makanan pedas, dan banyak konsumen yang peduli akan kesehatan. Threat atau ancamannya yaitu adanya pesaing yang menciptakan atau meniru produk yang sama, adanya produk baru sehingga mengakibatkan konsumen beralih pada produk tersebut. Pangsa pasar masih tersedia cukup luas. Sasarannya sendiri produk mie lahat ini yaitu anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Strategi pemasarannya yaitu dengan 4P. Yang pertama produk, yaitu beragam olahan mie dengan berbagai varian rasa dan warna yang unik. Price, dijual dengan harga 18.000 per porsi yang sudah termasuk es teh manis. Place, lokasi usahanya berada di Desa Rancamulya, Kecamatan Pamengpeuk. Promotionnya dengan bisnis model kanvas atau BMC. Yang pertama yaitu ada value proposition, yaitu terbuat dari bahan alami. Mie juga tersedia dengan berbagai varian warna, rasa, dan tingkat kepedasan. Bisa melihat proses produksi, serta bisa diakses secara online. Yang kedua yaitu ada customer segment, yaitu anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, pecinta mie, pecinta makanan sehat, dan pecinta makanan pedas. Yang ketiga ada channelnya melalui e-commerce dan media sosial. Customer relationship-nya yaitu dengan mengadakan diskon dan promo untuk pelanggan setia dan mengadakan program giveaway. Key activities-nya yaitu dengan pembuatan mie secara langsung, promosi, dan pelayanan yang baik.
Key research-nya yaitu dengan menggunakan alat pengolahan mie otomatis dan tenaga kerja yang baik. Key partner berhubungan dengan pemilik toko sayuran dan buah-buahan, toko bahan, Grab, Gojek, dan Shopee. Revenue streams-nya yaitu penjualan produk dengan berbagai jenis mie dan berbagai tingkat kepedasan, penjualan paket mie dengan minuman. Cost strukturnya sendiri yaitu ada bahan baku, gaji pegawai, proses pengolahan produk, biaya marketing, biaya kemasan, dan packaging. Aspek yuridis. Produk yang dijual berupa olahan mie dengan berbagai variasi rasa dan warna yang unik. Untuk badan hukum perusahaannya sendiri, kedai mie lahat ini adalah usaha mikro atau kecil yang merupakan usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan. Kegiatan usahanya sendiri sudah ditunjang oleh dokumen seperti nomor induk berusaha atau NIB dan izin usaha mikro dan kecil atau IUM. Aspek teknisnya yaitu yang pertama keadaan lokasi usaha. Lokasi usaha berada di tempat yang strategis, lokasi tersebut dekat dengan pasar, tempat kerja atau pabrik dan terdapat beberapa sekolah, serta ramai dilalui oleh banyak orang. Proses produksinya dilakukan secara langsung ketika ada konsumen, sehingga konsumen bisa melihat secara langsung proses produksinya. Selain itu, proses produksi juga sudah didukung oleh mesin pembuat mie. Aspek sosial dan lingkungan. Dampak terhadap masyarakat yaitu menciptakan jajanan sehat yang aman dikonsumsi oleh semua kalangan, membuka lapangan kerja dan mengubah pemikiran masyarakat bahwa tidak semua mie berbahaya untuk kesehatan. Dampak terhadap lingkungannya yaitu dampak positif dari kegiatan usaha mie lahat ini untuk lingkungan tidak menghasilkan residu atau sampah yang. Aspek finansial. Jumlah biaya investasi semuanya yaitu 33.308.000. Kebutuhan modal kerja dihitung untuk produksi 75 porsi per hari sehingga total kebutuhan modal kerja per bulannya yaitu 29.411.400. Sumber pendanaannya berasal dari pinjaman bank dan dana pribadi. Dana pribadi 25%, pinjaman bank 75%, dengan bunga bank 6%. Untuk pelunasan kredit dilakukan selama 5 tahun. Jumlah pinjamannya yaitu 48 juta atau 75% dari jumlah total modal investasi dan modal kerja. Dengan jumlah cicilan pokok 9.600.000 dan bunga bank sebesar 6%, yaitu 2.880.000. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel. Proyeksi penerimaan atau revenue-nya, target hasil perharinya yaitu 75 porsi. Harga jual paket mie lahat yaitu 18.000, sudah termasuk es teh manisnya. Penjualan kedai mie per hari yaitu 1.350.000. Untuk penerimaan penjualan kedai mie per bulannya yaitu 40.500.000. Total biaya keseluruhannya yaitu 31.343.550 rupiah. Proyeksi laba rugi. Penerimaannya 40.500.000 per bulan, 486 juta per tahun. Untuk biayanya sendiri yaitu 31.343.550 per bulan dan 376.122.600 per tahun. Dan laba sebelum pajaknya yaitu 9.156.450 rupiah per bulannya, dan untuk per tahunnya 109.877.400. RC rasionya yaitu pemasukan dibagi pengeluaran. Pemasukannya 40.500.000 dan pengeluarannya yaitu 31.500.000
1.343.550. Hingga RC rasionya yaitu 1,29, yang berarti setiap mengeluarkan modal Rp1 akan memperoleh pengembalian Rp1,29 dan usaha dinyatakan layak karena R per C lebih besar daripada 1. Untuk break-even point atau BEP per unitnya yaitu diperoleh 392,05. Maknanya, usaha akan mendapatkan titik impas pada saat penjualan mencapai 392 unit atau porsi. BEP rupiahnya didapatkan 7.056.984, yang maknanya usaha akan mendapatkan titik impas pada saat penjualan mencapai 7.056.984. Untuk analisis NPV, BC, dan IRR usaha pengembangan kedai mie lahat dapat dilihat pada tabel. Hasil di sini dapat disimpulkan bahwa analisis NPV dilakukan untuk melihat bagaimana nilai investasi dengan mempertimbangkan perubahan nilai mata uang. Hasil dari perhitungan dapat diketahui bahwa NPV dari 6% yaitu 13.401.217,07, sedangkan untuk BC rasionya didapatkan 1,4 atau lebih besar dari 1 sehingga usaha dapat dikatakan layak, dan untuk IRR-nya sendiri didapatkan 26,95%, lebih besar dari nilai suku bunga yang hanya 6%. Oleh karena itu, kedai mie lahat dapat dikatakan layak untuk diusahakan. Presentasikan, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.